Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Di Mustafa dengan NIM akhir 043 dari kelas A matkul Computer Vision. Di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari tugas 1, yaitu tugas kedua modul 2 percobaan mitra. Maksudnya percobaan modul 2 yang berjudul pembentukan citra image formation. Nah, itu di sini apa itu pembentukan citra image adalah proses bagaimana sebuah gambar atau citra digital tercipta dari dunia nyata secara sederhana di dalam proses merekam cahaya yang dipantulkan oleh objek di sekitar kita, lalu mengubah menjadi kumpulan angka piksel yang bisa dipahami dan ditampilkan oleh komputer atau layar HP. Nah, di sini ada 20 percobaan, nanti kita akan run satu persatu dan jelaskan programnya, teman-teman. Di sini ada percobaan pertama, yaitu translasi gambar. Percobaan pertamanya. Nah, di sini ada program-program untuk percobaan pertama. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat langsung fungsi dari program yang pertama ini, translasi gambar. Nah, untuk fungsi dari program ini fungsinya yaitu untuk menggeser gambar ke arah kanan atau kiri secara horizontal atau ke atas atau ke bawah secara vertikal dengan menambahkan nilai piksel pada titik koordinat atau X dan Y menggunakan matriks transformasi. Nah, langsung saja kita untuk menjalankan program ini, teman-teman. Nah, di sini di tampilan terminal translasi gambar 1 terminal, dan ini untuk hasil outputnya. Nah, di hasil output ini gambar asli yang posisinya sudah tergeser, area kosong yang ditinggalkan akan berwarna hitam, teman-teman. Nah, seperti ini outputnya, teman-teman. Ini untuk percobaan yang pertama, teman-teman. Selanjutnya untuk percobaan yang kedua di sini, yaitu rotasi sudut bebas. Percobaan kedua ini untuk programnya, teman-teman. Nah, untuk penjelasan singkat program yang kedua ini, yaitu rotasi sudut bebas. Sini fungsinya untuk memutar gambar berdasarkan titik pusat tertentu, bisa di tengah gambar dengan sudut yang bisa ditentukan secara bebas, teman-teman. Nah, selanjutnya langsung saja kita run. Teman-teman, nah, di bagian output kedua ini, teman-teman, sebentar. Ini untuk terminalnya, hasil terminalnya untuk rotasi sudut bebas, teman-teman. Dan ini untuk hasil outputnya. Di hasil output ini menjelaskan gambar yang posisinya sudah miring atau berputar sesuai dengan sudut yang dimasukkan. Selanjutnya untuk program yang ketiga sini, teman-teman, yaitu scaling dan zoom. Nah, ini untuk programnya scaling dan zoom. Nah, untuk scaling dan zoom ini penjelasannya programnya yaitu mengubah dimensi gambar menjadi lebih besar zoom in atau lebih kecil zoom out
dari ukuran asli. Langsung saja kita run teman-teman. Nah ini dia. Untuk outputnya seperti ini teman-teman. Ini ada terminalnya. Langsung saja ini dia untuk gambarnya. Nah di output ini gambar dengan ukuran pixel resolusi yang baru teman-teman. Ada gambarnya seperti ini. Lanjut untuk program yang keempat, di sini ada transformasi affine teman-teman. Nah di percobaan keempat di sini ada programnya teman-teman, sama seperti tadi. Untuk penjelasan singkatnya, mengubah bentuk gambar berdasarkan 3 titik acuan, sifatnya mempertahankan garis yang sejajar agar tetap sejajar. Misalnya efek mengirimkan gambar atau sharing teman-teman. Programnya ini teman-teman. Selanjutnya langsung kita run. Nah ini dia teman-teman. Untuk penjelasan outputnya, gambar yang tampak condong atau miring secara seragam seperti ini teman-teman. Untuk outputnya keempat. Ini untuk terminalnya teman-teman, di terminal. Selanjutnya lanjut ke program yang kelima. Di program yang kelima ini ada transformasi perspektif homografi. Nah ini ada programnya teman-teman. Nah untuk penjelasan singkat dari program yang kelima ini teman-teman, mengubah sudut pandang gambar efek 3D berdasarkan 4 titik ujung gambar sangat berguna untuk meluruskan foto dokumen yang diambil arah miring. Ini untuk programnya teman-teman. Penjelasan singkatnya seperti tadi saya sudah jelaskan. Selanjutnya kita run. Nah ini untuk output dari transformasi perspektif. Output ini menjelaskan gambar dengan sudut pandang baru yang terlebih tegak lurus berhadapan dengan kamera. Ini tadi outputnya dan ini untuk terminalnya. Oke lanjut ke program selanjutnya, yaitu program ke-6, kalibrasi kamera. Nah untuk kalibrasi kamera sendiri ini programnya seperti ini teman-teman. Nah ini tampilan programnya dan penjelasan singkatnya, program ini memecah saluran warna gambar digital RGB atau BDR menjadi komponen warna berdasarkan masing-masing merah, hijau, dan biru. Langsung saja kita run. Ini untuk terminalnya di sini dan ini untuk gambarnya. Gambar output ini untuk terminalnya teman-teman. Dan ini untuk output dari ini. Output di sini menjelaskan 3 gambar terpisah yang menunjukkan intensitas masing-masing warna berdasarkan dalam bentuk hitam putih. Hitam putih teman-teman, seperti ini. Selanjutnya lanjut ke program ke-7, yaitu koreksi 3D ke 2D teman-teman. Ini untuk programnya. Ini ya teman-teman programnya. Nah untuk penjelasannya secara singkat, program proyeksi 3D ke 2D ini menjelaskan kebalikan dari program sebelumnya nomor 6, yaitu program ini menghubungkan kembali saluran warna merah, hijau, biru yang terpisah menjadi satu gambar secara utuh. Langsung saja kita tampilkan outputnya.
Nah, ini dia teman-teman outputnya. Gambar warna lengkap RGB dengan normal kembali. Dan ini untuk terminalnya. Selanjutnya ke program ke-8, yaitu sharing dan refleksi. Tujuannya yaitu untuk sharing, geser mapping, dan refleksi cermin sebagai transformasi geometri khususnya dalam keluarga efisien. Ya, ini untuk programnya teman-teman. Tampilan programnya. Dan untuk penjelasan singkatnya, menambah atau mengurangi nilai kecerahan setiap fisikal pada gambar atau mengubah dua gambar berbeda secara matematis, teman-teman. Lanjut, langsung saja kita run. Untuk outputnya seperti ini. Nah, seperti ini teman-teman. Outputnya jika jumlah gambar menjadi lebih terang, jika dikurangi gambar menjadi lebih gelap, atau muncul efek siluet, teman-teman. Ini dia outputnya. Dan tadi untuk penjelasan outputnya, sini ada terminalnya. Lanjut ke program yang ke-9. Nah, di program ke-9 ini ada komposisi transformasi, teman-teman. Di program komposisi transformasi ini memahami bagaimana transformasi geometri dapat digabungkan secara dikomposisi melalui perkalian matriks homogen, teman-teman. Ini untuk programnya saya tampilkan. Dan untuk penjelasan singkat dari program ini, yaitu menjalankan operasi logikal biner AND, OR, NOT, dan XOR. Pada fisikal gambar biasanya gambar hitam putih, masking. Selanjutnya kita run. Untuk outputnya seperti ini, teman-teman. Ini di sini ada output, di sini ada terminalnya. Di bawah ini ada terminal. Untuk output tersendiri yaitu potongan gambar yang menyapu atau terpotong berdasarkan bentuk masker geometri tertentu, misal mengambil bagian gambar di dalam lingkaran saja. Ini untuk outputnya. Selanjutnya untuk program yang ke-10, yaitu distorsi lensa. Di sini program ini kita akan tampilkan programnya. Di program ini memahami dan visualisasi distorsi lensa pada kamera nyata. Ini ada programnya, saya akan tunjukkan. Untuk penjelasan singkat dari program distorsi lensa ini, mengubah ruang warna gambar dari BGR ke HSV untuk mendeteksi dan mengisolasi warna spesifikasi. Misalnya hanya mengambil objek warna merah atau hijau saja. Dan langsung saja kita tampilkan outputnya. Ini dia, teman-teman, outputnya. Di output ini gambar yang bisa menampilkan objek berwarna target, sementara warna lain akan disembunyikan menjadi hitam. Sini di bawah ini untuk ada terminalnya. Di sini ada terminal, tampilan terminalnya. Lanjut untuk program ke-11, ada koreksi distorsi lensa. Di sini tujuannya untuk mengkoreksi distorsi lensa menggunakan parameter kalibrasi kamera yang sudah diketahui. Untuk programnya ini saya tunjukkan.
Nah, untuk penjelasan singkat menggabungkan gambaran blurring untuk mengurangi efek kasar atau menyamarkan data kecil yang tidak diperlukan. Ini untuk programnya ya teman-teman. Lanjut, untuk hasil outputnya seperti ini, sama seperti tidak, ternyata gambarnya tampak lebih halus, lembut, dan sedikit kasar. Itu untuk penjelasannya dari outputnya teman-teman. Ini ada terminal. Sekarang lanjut ke program selanjutnya, sampling dan analyzing. Tujuannya memahami fenomena analyzing saat gambar diupload tanpa filter anti aliasing yang tepat. Nah, di sini di program 12 ini teknik kita akan tampilkan programnya terlebih dahulu. Nah, di penjelasan program ini teknik penggaburan gambar yang lebih alami menggunakan fungsi matematis. Krusial biasanya dipakai untuk menghilangkan notis bercak rusak pada gambar. Selanjutnya kita run untuk outputnya. Nah, seperti outputnya teman-teman, di sini ada hasil dari terminal. Di sini ini terminal. Kita lihat output gambarnya seperti ini. Untuk penjelasannya output gambar semar yang bersih dan bercak-bercak kecil, gangguan notice reduction. Ini teman-teman. Nah, selanjutnya untuk program selanjutnya yaitu ada pembentukan citra interpolasi gambar. Di program yang ke-12 ini tujuannya untuk memahami dan membandingkan 5 metode implementasi yang digunakan saat gambar di resensi, rotasi, atau ditransformasi. Ini untuk programnya teman-teman. Dan untuk menjalankan programnya kita jalankan run. Nah, ini untuk outputnya teman-teman. Gambar ini yang kembali bersih dari bercak rusak ekstrim tanpa membuat tepi objek terlalu kecil atau kabur. Ini untuk penjelasan outputnya tadi teman-teman. Ini ada terminalnya. Oh ya, untuk penjelasan programnya secara singkat, ganti nilai suatu fisikal dengan nilai lain di tengah median dari tengahannya saat ampuh untuk mengatasi bercak rusak jenis start and paper, bercak hitam putih seperti blur dan gram. Selanjutnya program ke-14 Image Trackgram. Ya, ini tuh program ini bertujuan membangun dan memahami Gaussian Trimamid dan Lepid program sebagai refleksi multi saklar gambar. Ini untuk programnya. Ya, untuk penjelasan singkat untuk program ini, operasi morfologi yang mekanis atau menampis tepi-tepi objek putih di dalam gambar hitam putih. Nah, saja kita run. Nah, ini teman-teman. Di sini ada gambar terminalnya, di sini ada outputnya. Untuk penjelasan output tersebut, objek pada gambar terlihat lebih kurus pada garis-garis halus yang hilang. Selanjutnya langsung lanjut ke program ke-15. Nah, untuk program ke-15 ini ada koordinat polar dan log polar. Tujuannya untuk mengkonversi gambar dari koordinat iris ke polar dan log polar untuk aplikasi seperti iris
rekongenital dan relation gambar. Ini untuk programnya. Untuk penjelasan secara singkat dari program ini, yaitu kebalikannya dari erosi. Program ini mempertebel atau memperluas tepi dari objek putih di dalam gambar hitam putih. Langsung saja kita run. Nah, ini dia teman-teman. Sini output gambar, sini ada terminalnya, terminal outputnya. Nah, di output gambar ini objek pada gambar terlihat lebih gemuk, tebal, dan ronggang atau lubang kecil di dalam objek akan tertutup. Lanjut, untuk program selanjutnya ada program ke-16, yaitu Red Mapping dan efek custom. Tujuan dari program ini membuat transformasi gambar fleksibel menggunakan CV2 Remap dengan kostum block map untuk efek aktivitas dan koreksi optik. Ini untuk programnya teman-teman. Untuk penjelasannya secara singkat dari program ini, kombinasi operasi dari di mana gambar dierosi terlebih dahulu, baru kemudian dianalisis berguna untuk menghilangkan objek kecil yang mengganggu di luar objek utama. Selanjutnya kita run. Ini dia teman-teman outputnya. Untuk penjelasan outputnya, gambar berisi dari gangguan kecil namun ukuran objek utama tetap terjaga. Seperti itu penjelasan singkatnya. Dan ini untuk hasil terminal output ini. Lanjut ke program selanjutnya, yaitu ada game koreksi, game dan transformasi power lamp. Tujuan dari penjelasan program ini kebalikan dari opening gambar dijelasis terlebih dahulu, baru kemudian dierosi, lalu digunakan untuk menutup lubang-lubang kecil yang ada dalam objek utama. Ini untuk tampilan programnya. Selanjutnya kita akan lihat dari outputnya. Nah, seperti ini teman-teman untuk outputnya. Lubang atau keretakan di dalam objek tertutup rapat menjadi satu kesatuan objek utuh. Untuk outputnya, ini untuk terminalnya ini. Selanjutnya untuk program ke-18, transformasi intensitas point. Tujuannya untuk mempelajari transformasi intensitas praktikal dan untuk umum digunakan untuk meningkatkan kontrak dan visibilitas struktur gambar. Ini untuk programnya, tampilan programnya. Untuk penjelasan singkat dari program ini, mendeteksi garis tepi objek dengan menghitung gradien perubahan kecerahan secara horizontal X dan vertikal Y. Lanjut, untuk outputnya seperti ini. Output gambar hitam dengan garis-garis tepi objek berwarna putih yang menonjolkan bentuk olivate horizontal atau vertikalnya. Ini untuk terminalnya teman-teman. Dan tadi untuk penjelasan outputnya, ini akan munculkan seperti ini, ada merah. Selanjutnya program ke-19, citra sinetis untuk pengujian algoritma. Tujuannya untuk membuat pola-pola gambar standar yang bisa digunakan untuk berbagai target uji. Untuk mengevaluasi kualitas algoritma program citra tanpa tergantung pada foto nyata.
Untuk penjelasan singkat, program ini deteksi tepi yang memanfaatkan turunan kedua mekanis untuk mencari keseluruhan garis tepi objek dari segala arah sekaligus. Ini untuk tampilan programnya, dan tadi untuk penjelasan singkatnya. Lalu kita masuk ke output. Nah, ini untuk outputnya teman-teman. Di penjelasan output, gambar sketsa outline yang menampilkan garis batas objek secara menyeluruh. Dan di sini ada terminalnya. Lanjut untuk yang terakhir, program percobaan 20 deteksi dan estimasi pose maker Arco. Nah, di sini tujuannya untuk memahami cara kerja fiducial maker Arco untuk location, kamera, dan over 3D secara real time dan sederhana. Ini untuk tampilan programnya teman-teman. Dan untuk penjelasan program ini secara singkat, metode deteksi tepi paling populer dan optimal karena melalui beberapa tahap diskusi, prediksi, noksi, pencarian gradien, dan seleksi garis agar hasil tetap dan presisi. Langsung kita menuju ke outputnya. Nah, di sini untuk outputnya gambar garis tepi output yang sangat bersih, tipis, dan jelas memisahkan objek dengan latar belakang secara akurat. Untuk penjelasan singkatnya, di sini ada terminal, tampilan di terminalnya. Nah, begitu teman-teman, dari 20 program yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan dalam program-program ini menunjukkan gambar-gambar yang sangat emosional ya teman-teman, seperti transformasi gambar, rotasi sudut, scalping, dan lain-lain. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.